Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali hari ini dengan Pak Andika. Kita belajar matematika dengan materi yang baru. Kemarin kita sudah belajar volume, debit, dan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang skala, jarak pada peta atau ukuran pada peta, jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Baik, hari ini silakan kita awali kegiatan dengan berdoa supaya kita diberi keselamatan dan kegiatan belajar ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik anak-anak, kita lihat di sini Pak Andika sudah membuat segitiga yang seperti kemarin sebelumnya, ya. Bahwasanya di sini segitiga yang Pak Andika buat berbeda hurufnya dengan yang kemarin. Kalau kemarin ada VDW, volume, debit, dan waktu gitu ya. Kalau yang sekarang ini ada UP, US, dan SK. Ini ada singkatannya. UP itu adalah ukuran pada peta. Kemudian US itu adalah ukuran sebenarnya dan SK adalah skala. Mungkin di buku yang lain atau di buku-buku kalian yang kalian punya berhubungan dengan matematika, biasanya dituliskan JP, jarak pada peta, JS, jarak sebenarnya, dan SK, skala. Boleh sama saja. Tapi Pak Andika lebih suka menyebutnya UP, US, dan SK. Kenapa? Karena kalau kita bicara jarak, itu biasanya jarak itu adalah yang panjang atau yang jauh. Nah, kalau ukuran, itu kan berdasarkan ukurannya. Nanti bisa kita pakai penggaris atau gimana kan gitu. Jadi kalau JP, jarak pada peta, atau JS itu kan jarak sangat besar jangkauannya. Kalau ukuran, Pak Andika menganggap ukuran yang akan kita ukur seperti itu. Jadi kita sepakat untuk materi ini kita akan menyebutnya dengan UP, US, dan SK. Ukuran pada peta, ukuran sebenarnya, dan skala. Baik, ketika kita membahas ukuran pada peta, ukuran sebenarnya, dan skala, kita akan kembali ke materi yang sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya, ya, atau mungkin sudah pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya. Ini ada satuan jarak, ya. Ini adalah satuan jarak. Kita tuliskan satuan jarak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, dari kilometer ke milimeter. Tidak ada pangkatnya, entah itu untuk luas atau untuk volume. Jadi ketika susunan satuan jarak seperti ini tanpa ada pangkatnya, maka dia adalah satuan jarak atau satuan panjang, biasanya seperti itu. Nah, sengaja kilometer, meter, dan sentimeter Pak Andika kasih tanda, ya, karena pada umumnya pada materi kita, kesempatan materi kita hari ini, biasanya yang dipakai itu satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Walaupun mungkin saja pakai satuan yang lain, tapi yang umum digunakan pada soal-soal biasanya kilometer, meter, dan sentimeter. Misalkan jarak pada peta, itu yang sering digunakan adalah sentimeter. Ukuran pada peta. Ukuran pada peta itu biasanya pakai sentimeter. Nanti pada ukuran sebenarnya biasanya yang lebih sering dipakai adalah meter dan kilometer. Ini meter dan kilometer. Oke, ini ya, setiap kali turun maka dia nanti harus dikali 10. Kalau turun 1, kalau turun 2 berarti 100, turun 3 berarti kali 1000. Naik pun juga begitu. Naik dari tingkatan 1 ke yang lain dibagi 10, gitu ya. Kalau naiknya 2 berarti dibagi 100 dan seterusnya. Oke? Jadi kita nanti ada hubungannya dengan satuan panjang ini atau jarak ya. Kemudian ini hasil terjemahan dari nih, apa sih artinya? UP, US, dan SK. Nih, UP, ukuran pada peta. Kalau kita akan mengukur UP, itu hasil didapat dari US dikali SK. Ukuran sebenarnya dikalikan dengan skala. Kemudian, kalau untuk US, ketika kita mencari ukuran sebenarnya, ya, jarak sebenarnya, maka UP dibagi SK. Ukuran pada peta dibagi dengan skala. Kemudian kalau kita mencari skala, maka cara mencarinya ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya, sama dengan UP dibagi US. Tinggal kita tutup saja. Misalkan kita mencari UP yang kita tutup US dikali SK. Ketika kita mencari US, US yang ditutup
seperti yang kemarin, maka UP dibagi SK. Ketika kita mencari SK atau skala, skalanya yang ditutup, tinggal UP dibagi US seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa itu skala? Dari tiga ini, Pak Andika akan hari ini akan membahas skala dulu. Karena kalau ukuran pada peta atau ukuran sebenarnya nanti di materi selanjutnya kita ke skala dulu. Baik anak-anak, apabila kalian melihat pada buku paket kalian, itu nanti ada materi-materi pembuka atau materi-materi tambahan yang menjelaskan apa itu skala, apa itu ukuran pada peta, apa itu ukuran sebenarnya. Tapi karena kita melalui pembelajaran jarak jauh gitu ya, lewat video, Pak Andika hanya mengajarkan yang inti materinya saja. Jadi tentang ukuran pada peta, ukuran sebenarnya dan skala. Jadi kalau materi yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Baik, skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi ukuran yang pada peta itu dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Biasanya kalian di rumah punya atlas gitu ya. Kalau kalian melihat-lihat itu biasanya ada tulisan skala. Nah, contohnya seperti ini, skala 1:1000. Jadi bacanya 1:1000. 1:50.000, 1:1.500.000. Itu ya. Jadi pembagian seperti ini bacanya bukan 1 dibagi 1000, 1 dibagi 50.000 gitu ya. Kalau pada skala dia membacanya 1:1:1:1. Karena apa? Skala itu kata kuncinya ada di nih, perbandingan. Jadi skala itu perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Biasa dituliskan seperti ini, 1:1:1:1 berapa. Nah, artinya apa Pak? Artinya misalkan ini ya, skala 1:1000. Maka artinya setiap 1 cm pada peta, jadi misalkan kamu melihat gambar peta itu ya, Pulau Jawa misalkan ada perbandingan 1:1000, artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 1000 cm pada jarak sebenarnya. Misalkan 1:50.000, maka setiap 1 cm pada peta itu mewakili 50.000 pada jarak 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Contoh, misalkan di rumah kalian ada peta atlas gitu ya. Kalian buka misalkan Pulau Jawa. Misalkan jarak Banten dengan Jakarta, gitu ya, jarak Banten dengan Jakarta. Kalau pada peta, misalkan dia 2 cm, maka nanti ada skalanya berapa? Dilihat. Cara menghitungnya nanti seperti ini untuk mencari skala. Jadi bagaimana kita mencari skala? Skalanya kita tutup, ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Maka ketika kalian nanti menemukan soal cerita yang berhubungan dengan ukuran pada peta, ukuran sebenarnya dan skala, itu pasti diketahui. Kalau misalkan yang dicari skala, maka diketahui ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Kalau kalian disuruh mencari di soal tersebut ya, mencari ukuran pada peta, maka diketahui ukuran sebenarnya dan skala. Jadi tergantung soalnya nanti yang dicari apa, kita pakai rumus seperti ini. Itu ya. Baik, sekarang kita akan latihan soal. Baik, Pak Andika punya contoh soal, misalkan gitu ya. Diketahui ada ukuran pada peta itu 3 cm. Ya, nanti diperhatikan di bawah. Kemudian ukuran sebenarnya itu adalah 45 km. Tentukan skalanya. Maka langkah yang kita lakukan, kita tuliskan dulu, diketahui ukuran pada peta 3 cm, ukuran sebenarnya 45 km, dan ditanya adalah skala. Kita buat segitiganya seperti ini, UP, US, SK gitu ya. Kemudian SK-nya karena yang dicari kita tutup. SK kita tutup. Maka UP dibagi US, UP per US seperti ini. Kalau sudah, kita tuliskan angkanya 3 per ya 45. Satuannya masih cm dan yang ini adalah km, kilometer.
Kalau seperti ini, maka satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Kita lihat ada sentimeter dan kilometer. Kita jadikan apa? Kita jadikan ke sentimeter karena kita mencari skala. Oke, kita samakan 3 cm tetap ya. Nah, sekarang kita lihat kilometer. Kilometer itu kalau kita jadikan ke sentimeter, maka dia harus turun. Turun berapa dari kilometer? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Maka dia harus dikali berapa? Nolnya 5. 100 ribu. Turun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya berarti nolnya kan 5. Kita tuliskan aja biar tidak bingung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 100 ribu ya turunnya karena dia 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Maka yang bawah kilometernya kita kalikan 45 kali 100 ribu. Seperti ini. Sudah? Kita tuliskan kembali. Sentimeter per 45 kali 100 ribu. Maka ketemu berapa? 4,5 juta atau 4.500.000. Gini ya, di materi ini kita akan bertemu angka-angkanya besar ya. Mulai nanti puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, bahkan nanti ke ratusan ribu dan jutaan. Jadi seperti itu, materi memang berhubungan dengan skala. Perhatikan titiknya ya. Kalau perhatikan titiknya, setiap 3 angka titik ya, perhatikan ini. Itu penting. Baik. Satuannya kalau tadi dari kilometer sekarang sudah menjadi sentimeter. Sama. Kalau sudah seperti ini tidak dituliskan tidak apa-apa. Boleh. Ya. Nah, kalau sudah 3 banding ya, 3 per 4,5 juta, maka biar dia berbunyi skala, karena skala itu kan satuannya biasanya 1 banding berapa gitu kan. Maka atas ini harus jadi 1. Maka langkahnya gimana? Kita bagi dia. Bagi dengan 3 biar menjadi 1. Maka yang bawah sama. Kita bagi 3. Cukup dengan 45-nya saja, yang nolnya tidak perlu. Ya. Kita lihat. 3 kalau dibagi 3 dapatnya 1. 45 kalau dibagi 3 dapat berapa? 45 dibagi 3 dapat 15. Kita tuliskan 15. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal masukkan nolnya. Berapa ini? 1 per 1.500.000. Satuan tidak perlu kita tuliskan. Karena ini per, ya. Per itu kan sama dengan bagi. Maka dapat kita tuliskan ini 1, misalnya ya, 1 bagi ya, kan per ya, per kan sama dengan bagi 1.500.000. Tapi kita tidak menyebutnya dengan 1 bagi 1.500.000, tidak. Bacanya 1 banding 1.500.000 ya. Jadi runtutannya seperti ini. Ketika dia sudah bentuknya seperti ini, 1 banding, depannya ini sudah berbunyi 1, kemudian belakangnya perbandingnya 1 banding, maka dia sudah dapat hasilnya skala. Gitu ya. Jadi 1 banding 1.500.000. Kita ke soal yang kedua. Contoh soal. Diketahui ukuran pada peta 5 cm. Misalkan kalian ada sebuah peta diukur itu ya, 5 cm ukuran pada petanya, diukur pakai penggaris. Padahal ukuran sebenarnya itu adalah 60 km. Jadi ukuran sebenarnya itu sejauh jaraknya 60 km. Tapi pada peta hanya 5 cm. Karena nanti kita akan mencari skala. Seperti pada pertanyaannya yang dicari adalah skala. Jawabnya kita buat segitiganya UP, US, SK. Karena yang dicari adalah SK, SK kita tutup. UP dibagi US. Kita tuliskan ya, SK sama dengan UP dibagi US. Yang diketahui ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Kita tuliskan. Ya, ukuran pada peta 5 cm. Ukuran sebenarnya 60 km. Kilometer dan sentimeter. Berbeda satuannya. Maka satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Karena kita mencari skala, maka
satuannya kita pakai cm, kilometernya kita rubah menjadi cm. Lihat pada susunan tangganya, ya, satuan jarak atau satuan panjang. Kilometer ke cm, dia turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Maka kilometer ini, ya, akan kita kalikan dengan 100.000 karena dia dari kilometer turun ke cm agar dia nanti hasilnya menjadi cm atau cm, ya. Maka boleh kita langsung tuliskan, ya, 5 cm per, ya, 60 kali 100.000. Kita tuliskan 60 karena 1, ya, tinggal tambahkan nolnya 5. Itu 2, 3, 4, 5 untuk mengubah menjadi cm dan angka aslinya 60. 6 juta, ya. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan titiknya. Sudah? Kalau sudah seperti ini, maka satuan ini sudah sentimeter. Sekarang tinggal kita bagi. Dia karena yang bagian atas ukuran pada peta, ya, dia harus menjadi 1. Maka dia harus dibagi 5 agar dapat 1. Karena kalau perbandingan kita tadi bilang skala itu harus depannya 1 gitu, ya, skalanya. Maka yang depan, yang belakang ini, yang bawah, kita juga harus bagi 5 juga. Kita tuliskan 5 dibagi 5 itu 1. Kita ambil yang 60-nya saja. 60 kalau kita bagi 5 itu hasilnya adalah 12. Tinggal berapa angka yang belum kita bagi? 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah dipakai tadi. Kalau yang atas kan 60 ini sudah dipakai. Nah, 1 per 1.200.000 dapat kita tuliskan 1 per, karena per itu pembagian, ya, 1.200.000. 1 banding 1.200.000. Maka inilah skala apabila pada ukuran peta itu 5 cm, ukuran sebenarnya 60 km, maka skalanya yang dipakai adalah 1 banding 1.200.000. Baik, demikian anak-anak materi kita hari ini. Materi baru memang, ya, tadi Pak Andika banyak menjelaskan. Tolong dipahami pelan-pelan, di buku paket ada. Pak Andika memang sengaja hanya menjelaskan materi esensinya saja atau materi intinya saja. Karena kalau Pak Andika menjelaskan materi dari awal nanti terlalu lama, terlalu panjang videonya. Jadi silahkan nanti mohon bantuan juga dari Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membantu putra-putrinya untuk memahami, gitu, ya. Fokus materi kita hari ini adalah ukuran pada peta, ukuran sebenarnya, dan skala. Fokus kita sekarang adalah skala. Bagaimana kita mencari skala? Tadi sudah Pak Andika contohkan. Ingat, kalau ada satuan yang berbeda, kalau ketika kita mencari skala, jadikan dia menjadi sentimeter. Agar menjadi skala, umumnya itu yang dipakai adalah 1 banding, ya, 1 per, 1 banding 1 bagi, seperti ini. Bacanya 1 banding, misalkan ini 1.200.000. Setiap 1 cm pada peta itu mewakili 1.200.000 cm pada jarak sebenarnya. Oke, demikian tadi materi dari Pak Andika. Tolong dipahami, dipelajari pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Nanti ada soal, tidak banyak, mungkin 5 nomor saja karena ini masih awal. Silahkan dipahami, silahkan dipelajari. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.